Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Inatanggela dari Prodi Sistem Informasi semester 4, kelas B dengan NIM 19110072. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pembahasan tentang perkembangan sistem informasi perusahaan. Sesungguhnya, konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masih digunakan kartu pouch. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal dengan sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajernya. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama dengan pengolahan data elektronik atau PDE. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silicon chip circuitry dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama, yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen ataupun perusahaan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan studi kasusnya. Kasus yang pertama yaitu penerapan ERP pada minimarket 7 Putra. Identifikasi proses bisnis pada 7 Putra. Sebelum menerapkan ERP di 7 Putra, perlu diidentifikasi terlebih dahulu proses bisnis yang ada di 7 Putra tersebut. Proses bisnis yang diidentifikasi adalah sistem pembelian, penjualan, dan inventory barang. Tahapan prosesi bisnis ini digambarkan dengan Business Process Model Notation atau BPMN. Penggambaran sistem menggunakan BPMN yaitu suatu metodologi baru yang dikembangkan oleh Business Process Modeling Incorporated sebagai suatu standar baru pemodelan proses bisnis. Tools yang digunakan untuk sistem ini adalah Bigizagi. Hasil dari identifikasi ini selanjutnya dianalisis untuk implementasi ERP. Contoh proses bisnis yang dianalisis adalah proses penyimpanan barang ke gudang. Berikut adalah gambar proses penyimpanan barang ke gudang. Di sini dimulai dari pemilik swalayan, yaitu memberikan barang yang baru dibeli, menerima barang, menyimpan barang, lalu selesai. Proses bisnis yang dilakukan oleh 7 Putra sebelum menerapkan sistem ERP sangatlah singkat. Jadi, sistem yang kita rancang untuk proses bisnis di 7 Putra adalah sebagai berikut. Yaitu dimulai dari pemilik swalayan memberikan barang yang baru dibeli, lalu gudang menerima barang. Selanjutnya di sini ada update data barang di gudang. Nah, inilah proses yang akan dilakukan untuk diterapkan pada 7 Putra. Lalu sama menyimpan barang dan selesai. Kita lanjut ke pembahasannya. Use case diagram. Proses identifikasi terhadap proses bisnis pembelian, penjualan, dan inventory barang memberikan gambaran layanan sistem yang dibutuhkan dari proses implementasi ERP. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan layanan yang disediakan oleh sistem kepada pengguna sistem atau user. Use case pada diagram informasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Aktor yang terlibat pada aplikasi ini sebanyak 3 aktor, yaitu ada pemilik toko, ada gudang, dan ada kasir. Setiap aktor memiliki hak akses dan fungsional yang berbeda terhadap sistem. Use case ini menggambarkan kegiatan yang dapat dilakukan aktor terhadap sistem yang diterapkan. Sebagai contoh, pemilik toko memiliki hak akses untuk melihat data stok barang, menginput data faktur pemesanan, melihat data faktur pemesanan, dan melihat laporan penjualan, pembelian, dan inventory. Sedangkan gudang memiliki hak akses untuk melihat data stok barang, update data faktur pemesanan, melihat data faktur pemesanan. Dan kasir memiliki hak akses untuk membuat faktur penjualan, mencetak faktur penjualan, dan menerima pembayaran penjualan. Yang ketiga, identifikasi data barang di minimarket 7 Putra. Minimarket 7 Putra memiliki banyak barang yang dibeli dari pemesokan atau distributor.
sehingga dibutuhkan identifikasi data barang yang dibeli oleh Tujuh Putra. Rincian data barang yang dapat dilihat dari kode, nama, harga, dan nama pemasok atau distributor tempat pembelian barang dagangan tersebut. Analisis pemilihan ERP. Setelah data yang dibutuhkan telah didapatkan pada tahapan selanjutnya, untuk menentukan aplikasi ERP yang cocok untuk digunakan pada Tujuh Putra ini, kita menentukan aplikasi dengan cara melakukan perbandingan aplikasi ERP. Perbandingan dilakukan terhadap fitur dan proses berikut paparan hasil dari perbandingan fitur terhadap beberapa aplikasi ERP. Yang pertama, perbandingan fitur aplikasi. Tahapan ini berguna untuk menganalisis fitur dari OSS ERP yang mengacu pada best practices aplikasi ERP SAP. Untuk modul penjualan, distribusi, dan pengadaan barang dengan cara membandingkannya. Tahapan penilaian ini mengacu pada penelitian Putuhuri, di mana perangkat lunak OSS ERP yang dibandingkan adalah Compare, Open Bravo, dan Xtuple. Pada penelitian ini, ditambahkan beberapa perangkat lunak OSS ERP yang dibandingkan yaitu Front Accounting dan Odoo. Yang kedua, perbandingan proses. Tahapan ini berguna untuk melihat perbandingan bisnis ERP yang dibandingkan. Proses bisnis yang dibandingkan adalah bagian pembelian dan penjualan. Untuk inventory-nya, sebagian prosesnya ada dalam proses pembelian dan penjualan barang. Dan yang ketiga, analisis pemilihan ERP. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Front Accounting merupakan perangkat lunak ERP yang paling tepat digunakan. Selain memiliki fitur yang lengkap, ERP ini juga mendukung proses bisnis penjualan, inventory, dan pembelian barang untuk tempat tersebut. Yang kedua, perangkat lunak OSS ERP Front Accounting memiliki fitur lengkap dan mendekati best practice baik untuk penjualan dan distribusi maupun untuk pengadaan barang. Proses bisnis ERP Front Accounting dapat digunakan pada Tujuh Putra karena proses bisnis yang ada pada Tujuh Putra hampir mendekati ERP Front Accounting. Penerapan pengujian aplikasi. Tujuh Putra membutuhkan infrastruktur perangkat keras dan lunak. Minimarket Tujuh Putra ini membutuhkan infrastruktur berupa suatu perangkat komputer sebagai perangkat keras yang digunakan dalam penerapannya. Komputer ini diletakkan dalam satu ruangan sebagai tempat pengolahan data, dan berikut adalah spesifikasi komputer yang digunakan. Yang pertama, prosesornya harus Intel Core 2, 2,1 GHz, RAM-nya 5 GB, harddisknya 600 GB, modelannya bisa hotspot smartphone. Sedangkan untuk spesifikasi perangkat lunaknya, yang digunakan adalah sistem operasi Windows 8,1 Pro 64 bit, database-nya MySQL, web browser-nya Mozilla Firefox, dan web servernya SAM, dan aplikasinya Front Accounting. Tahapan implementasi ERP di Tujuh Putra adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi aplikasi meliputi instalasi seluruh perangkat lunak pendukung aplikasi Front Accounting, dimulai dari instalasi SAM, konfigurasi database, MySQL yang digunakan oleh Front Accounting, dan kemudian aplikasi Front Accounting itu sendiri. Yang kedua, konfigurasi awal aplikasi Front Accounting. Pengaturan awal digunakan untuk mengatur hal yang dibutuhkan untuk minimarket dalam aplikasi Front Accounting terlebih dahulu sebelum aplikasi ini digunakan. Ada beberapa pengaturan awal yang dilakukan untuk pengaturan informasi minimarket, pengaturan client physical minimarket, pengaturan pajak, pengaturan bagian akun atau Chart of Accounting (COA), dan pengaturan mata uang dan pembuatan bank atau kas yang dibutuhkan ketika transaksi nantinya. Dan yang ketiga, konfigurasi data master. Pengaturan data master digunakan untuk memudahkan proses transaksi, pembelian, penjualan, dan inventory barang di minimarket Tujuh Putra. Pengaturan ini terdiri dari pengolahan data master, barang, pengolahan data, dan master pemasok. Pengujian aplikasi. Fokus pengujian dari sistem informasi yang dibangun adalah berupa pembelian barang ke pemasok, penerima barang dari pemasok, pembayaran ke pemasok, pembelian barang, dan permintaan kekurangan barang yang diterima. Dan berikut adalah pengujian terhadap pembelian barang pemasok. Yang pertama, pengujian dilakukan dengan memasukkan data salah satu faktor yang dimiliki Tujuh Putra ke dalam aplikasi Front Accounting.
Baik, kita lanjut. Dan yang kedua, kemudian dimasukkan data dengan banyak barang dalam satu faktor seperti contoh faktor yang ada. Setelah dilakukan pengujian dengan contoh salah satu yang dimiliki 7 putra, pengujian dilakukan dengan membandingkan dokumen yang digunakan sebelum penerapan sistem dengan hasil keluaran sistem. Contoh dokumen yang dilakukan adalah faktor pembelian sebelum ERP diimplementasi. Faktor pembelian merupakan faktor penjualan supplier. Hasil pengujian membuktikan bahwa dokumen yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Faktor yang lain belum digunakan 7 putra sehingga tidak dapat dibandingkan. Kesimpulan hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ERP Front Accounting yang diterapkan berjalan dengan sangat baik sesuai dengan laporan yang ada di minimarket 7 putra. Pengujian ini dapat berjalan dengan baik pada sistem pembelian, penjualan, dan inventory barang di 7 putra. Secara fungsional, aplikasi diterapkan sudah dapat menghasilkan output atau keluaran yang diharapkan. Baik, sekian studi kasus dari perusahaan yang pertama. Kita akan lanjut ke studi kasus yang kedua. Penerapan ERP pada perusahaan Indofood. Indofood adalah perusahaan memproduksi mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia sendiri. Berikut adalah visi dan misi dari PT Indofood. Visionnya, perusahaan Total Food Solution. Dan missionnya, memberikan solusi bagi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Penerapan ERP. Perusahaan yang juga beroperasi di China dan Nigeria menjual lebih dari 8 miliar mie instan tiap tahunnya. Di samping beberapa varian produk antara lain snack, kecap maupun bumbu penyedap rasa, makanan bayi dan soft drink, cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Research Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredients Division atau FIDI. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana, produk atau product plans, sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuatnya hal tersebut, dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin dari perencanaan kontrol produksinya. Melalui kebutuhan peramalan dan inteligensi bisnis, Indofood mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner Optimizer atau SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management SCM, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse SIPBW. Ketika memiliki platform dari sistem ERP, Indofood memiliki 3 buah kriteria dengan antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Dengan melihat kriteria itu, terpilihlah IBM e-Series sebagai platform hardware yang digunakan. E-Series memiliki keamanan, scalability, dan efisiensi barang dalam mendukung SAP dan membantu perusahaan Indofood memaksimalkan nilai solusi SAP. Ketika Indofood memperluas inti dari sistem SAP R3 untuk memasukkan SAP BW dan SAP APO, tidak ada perlu dipertanyakan lagi untuk menggantikan e-Series yang telah berjalan dengan sangat baik, dan kami memiliki kemampuan dasar dari OS 400. Oleh karena itu, merupakan pilihan logis jika tetap mempertahankan teknologi dari IBM ini. E-Series memberikan virtual trouble-free operation dan memberikan apapun yang kami butuhkan sesuai dengan kriteria kami, yaitu scalability, reliability, dan maintainability. Menyesuaikan minat konsumen. Agar mendapatkan efisiensi produksi yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, Indofood harus dapat jeli melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang dengan menggunakan solusi SAP. Indofood dapat menganalisis transaksi dengan secara mendetail,
untuk melihat proses pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespons secara efektif. Yang sebagai contoh, kita dapat menganalisis informasi ras apa saja yang paling laris terjual di kota Sukabumi, atau rasa apa saja yang tidak laku di Sibolak. Sehingga kita dapat mengirimkan jenis rasa mie instan yang tepat di tempat yang dituju, sehingga akan meningkatkan potensi penjualannya. Saat memberikan informasi yang detail dengan sangat cepat, di mana hal tersebut merupakan keuntungan bisnis yang vital yang memberikan inputan ke dalam SAP APO, di mana ia akan memberikan informasi berkala pada produk apa saja yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, dan di pabrik mana yang akan diproduksi. Yang kedua, distribusi informasi. Sedangkan data yang disediakan oleh SAP R3 Sistem dan SAP APO sangat penting untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional, manajemen menengah, dan tim eksekusi. Tidak perlu data transaksi yang mentah. Yang mereka butuhkan adalah informasi mengenai keseluruhan performa bisnis, arus kas, beberapa hal detail operasional. Untuk meningkatkan akurasi maupun ringkasan manajemen yang tepat waktu, kami mengimplementasikan SAP BW pada bulan Juli 2003. Aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang sangat mendetail seperti pencacahan beberapa pak yang sebenarnya Indofood rasa kari ayam terjual di situ area selama periode tertentu. Pengarsipan dokumen. Akhirnya, Indofood juga melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IBM Content Management Common Store untuk SAP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan, manajemen, dan terpadu dan solusi distribusi mengintegrasikan SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. Dengan menggunakan IBM Content Management Common Store untuk SAP, kita mampu mengurangi kebutuhan penyimpanan sementara tetap mempertahankan kemampuan untuk mengambil dokumen lama seperti laporan pajak tanpa kesulitan. Penjelasan penerapan SAP. Yang pertama, FI Financial Accounting. Software bisnis SAP ditujukan untuk menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap probabilitas perusahaan. Modul FI juga mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pada data transaksi internal maupun eksternal. Modul FI ini menyediakan dokumen keuangan yang mampu melacak atau mengaudit setiap angka yang terdapat dalam satu laporan keuangan sehingga ke data transaksi awalnya. Yang kedua, CO Controlling. Fungsi dari modul CO adalah untuk mendukung 4 bagian operasional. Yang pertama, pengendalian capital investment. Yang kedua, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, memonitor dan merencanakan pembayaran. Dan yang ketiga, pengendalian pendanaan terhadap procurement, pengadaan dan penggunaan dana di setiap area. Dan yang keempat, pengendalian biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada IM Investment Management. Fungsi dari modul IM ini overlapping dengan fungsi yang dijalankan oleh modul TR, namun modul IM spesifikasinya ditujukan untuk menganalisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed dari perusahaan dan membantu manajemen dalam membuat keputusan. Yang keempat ada EC atau Enterprise Controlling. Tujuan dari modul EC ini adalah untuk memberikan akses bagi Enterprise Controller kepada information warehouse mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, maintenance dari aset perusahaan. Yang kelima, akuisisi dan pengembangan SDM perusahaan. Dan yang keenam, kondisi pasar yang berkaitan dengan pengembalian keputusan seperti ukuran pasar, market share, dan kompetitor performa. Dan yang ketujuh, faktor-faktor struktur dari proses bisnis seperti struktur produksi, struktur biaya, financial accounting, dan probabilities analysis.
Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan dan diberikan kritik dan saran yang membangun. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Sekian dan sampai jumpa guys.